Amin. Bapak Ibu Ko lagi, makasih ya Ko Hari. Udah ngajak langsung. Thank you Ko. Aku panggil Koko ya. Karena aku kan sipit, aku panggil dia Koko lah. Ko, Samsia ya Ko, boleh ya Ko? Aku ganti mic-nya lah. Sia-sia ya Ko, iya. Bapak Ibu senang sekali nih karena ternyata semuanya yang datang nih pelayan. Ini senang banget nih. Aku waktu dikasih Tuhan ayat ini, aku bingung. Aku bilang Tuhan ini kan bukan buat jemaat awam. Terus ternyata benar loh. Ini yang datang semuanya teman-teman pelayan. Jadi ngomongnya lebih enak karena sama-sama ngerti ini. Jadi Bapak Ibu aku tuh suka ngalamin orang tuh pengen konseling ya. Terus udah gitu udah di konseling berjalan beberapa waktu bukannya maju tapi dia makin turun. Nah itu jadi kendala tuh buat aku. Apa sebenarnya Tuhan ini memang gak jalan, apa Tuhan ini gak ada, apa gimana gitu ya. Lalu aku dikasih Tuhan ayat ini nih Bapak Ibu. Ayat yang pertama ini yang paling nakutin. Karena ternyata kegagalan semua konselingku adanya di sini. Jadi teman-teman ini seneng banget semuanya pelayan. Jadi kegagalan aku konseling adalah ini Bapak Ibu. Oke. Salah maju. Oke. Ini Bapak Ibu kita baca dulu yuk. Luis, tolong kesini. Luis. Sama kamu nih, kamu. Namanya siapa? Luis, namanya siapa Luis? Dias dan Luis nih. Bapak Ibu nih misalnya ya, Luis sama Dias nikah, terus udah gitu, misalnya. Dia sini dulu, jangan nolak dulu kalau jadi lu. Bapak Ibu misalnya Luis sama Dias nikah, terus kemudian nikahnya nggak aman, nggak harmonis gitu ya. Terus dia mau konseling sama kita, konseling sama aku, tapi aku udah konselingin segala macam cara 1000 jurus tetap nggak jalan. Nah, kenapa pertanyaannya? Ternyata kemungkinan besar penyebabnya ini. Karena dia memasuki suatu persekutuan bukan oleh dorongan aku. Jadi waktu mereka berdua memutuskan untuk menikah, waktu dia berdua memutuskan, pelan aja sudah nangis. Udah ikut aja. Waktu dia memutuskan menikah, karena bukan oleh dorongan rohku. Begitu dia memutuskan menikah karena bukan oleh dorongan rohku, maka dia langsung dikutuk. Jadi kalimat ini bahaya. Thank you Luis, thank you Dias, boleh duduk. Ya. Dias yang seneng ya? Jadi Bapak Ibu gawatnya gini nih. Kalau kita pacaran, kita nikah bukan oleh dorongan Roh Kudus. Begitu kita memutuskan pacaran, mulai gandengan, kutuknya langsung datang. Nah itu tuh. Jadi terkutuklah anak yang berontak. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari aku. Jadi Luis coba lihat ayatnya. Luis kalau Om Yakob nih ya Luis ya. Buka toko. Bukan dari Tuhan Luis disuruhnya. Om Yakob dikutuk gak? Om Yakob punya rencana buka toko. Tapi bukan dari Tuhan keputusannya. Om Yakob langsung dikutuk gak? Langsung. Bapak Ibu lihat lagi ayatnya. Yang memasuki suatu persekutuan, pacaran, nikah, bisnis, bukan oleh doronganku. Begitu dia mulai lakukan itu, dia dikutuk. Nah Bapak Ibu kalau dia udah dikutuk sama Tuhan, bagaimana menyembuhkannya? Gak bisa. Jadi ini harganya mati. Kalau misalnya ini Luis, ini Dias memutuskan menikah tanpa dorongan roh Tuhan, begitu dia dikutuk, tak satu pun pendeta bisa lepasin. Nah, ini jadi pertanyaannya. Lalu yang paling bawah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, mereka sedang menumpuk dosa di atas dosa. Nah, Bapak Ibu misalnya Kotomi. Kotomi tiba-tiba ingin pergi ke Singapura buka bisnis, misalnya. Tapi dia nggak minta keputusan Tuhan. Maka begitu dia berangkat, dia dikutuk. Nah, ini repot nih. Karena kita pelayan Tuhan ketemu kasus kayak gini. Terus kalau dia udah dikutuk bagaimana? Penyebabnya ini kok. Jadi Bapak Ibu ini penyebab yang fatal ternyata. Yesaya 30 ini fatal. Tuhan bilang saya gak bercanda Yakob. Karena begitu mereka melaksanakan rancangan yang bukan dari aku, mereka aku kutuk. Kalau mereka melakukan persekutuan bukan dari aku, mereka aku kutuk.
Terus kalau mereka berangkat ke Semarang, ke Singapura, kemana tanpa minta persetujuanku, aku kutuk. Kenapa dikutuk Yakob? Karena mereka lagi numpuk dosa di atas dosa. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kesulitan kita waktu melayani. Kalau orang itu dikutuk, kita layaninya mesti gimana? Nggak bisa diapa-apain. Yang kutuk Tuhan kok bagaimana kita lepasinnya? Jadi Bapak Ibu, ini problem pertama. Lalu problem keduanya adalah ada ayat ini. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau saya pilih sekolah buat anak saya nggak tanya Tuhan, saya dipimpin siapa? Terus saya bisa nggak bilang saya anak Allah ke depan semua orang? Nggak bisa kok, ayatnya mati kok, fatal. Paulus bilang setiap orang yang dipimpin Roh Allah, anak Allah. Kalau ini si Yakob, kemana-mana nggak pernah dipimpin Roh Allah, dia jalan sendiri, terus dia anak siapa? Anak dirinya sendiri tidak, dia anak iblis. Kan cuma dua, Tuhan atau iblis. Jadi pertanyaannya adalah, kalau dia anak iblis, terus mau diapain? Kita minta Tuhan berkatin dia. Mana ada berkat ke dia orang dia anak iblis? Dias, misalnya, udah kuliah belum Dias? Dias misalnya kamu kuliah. Waktu kamu kuliah kamu gak tanya Tuhan, kamu jalan sendiri. Kamu dipimpin siapa? Dias. Iya. Terus anak siapa Dias? Dias boleh rajin ke gereja, Dias boleh anaknya saya. Saya misalnya pendeta punya anak Dias. Boleh jadi dia anak saya, tapi anak iblis ya anak iblis. Syaratnya mati kok Bapak Ibu. Setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Setiap orang yang tidak dipimpin Roh Allah, anak siapa? Jadi kita punya banyak kendala soal pelayanan. Lalu yang ketiga, Yesus sendiri gak berani langgar peraturan itu. Maka Yesus sendiri bilang begini, aku melakukan semua hal, segala sesuatu, persis seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Gak berani itu. Bapak bilang sama dia sembuhin orang buta itu pakai ludah, tapi dia sembuhinnya pakai cara lain. Yesus gak berani. Yang pernah berani melakukan itu cuma satu, Musa. Musa disuruh ngomong sama batu itu. Dan dia pukul pakai tongkat. Dan Tuhan memperintahkan itu, mati hukumannya. Selesai Musa urusan kita. 40 tahun melayani, cuman satu kesalahan. 2 menit kesalahannya cuman. Langsung out sama Tuhan. Yang ada lagi yang lebih fatal, namanya Adam dan Hawa. Cuman 10 menit ngobrol sama iblis, lalu metik, lalu makan. Urusannya selesai, cuman 1 kali. 40 tahun melayani Musa, sia-sia. Adam dan Hawa hidup di Eden, begitu enak. Langsung keluar, lalu mereka menghabiskan ratusan tahun di luar Eden. Jadi Bapak Ibu pertanyaannya adalah, yang kita hadapin itu, orang yang ngadep kita minta konsultasi itu di bawah kutuk apa bukan? Anak iblis atau bukan? Kalau dia di bawah kutuk, dia anak iblis, kita mau apain? Sulit loh buat saya. Nah Bapak Ibu, Yesus gak berani langgar. Yesus persis seperti yang dipintahkan Allah. Dia mengatakannya gitu. Lalu Bapak Ibu kita lihat lagi kasusnya Yesus. Jadi Yesus tidak mau bertindak tanpa perintah, tanpa persetujuan. Lalu Yesus bilang lagi gini, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa. Jadi pertanyaannya si Yakob ini sekarang khotbah, perkataannya dari Yakob apa dari Bapa? Kalau perkataannya ini dari Yakob sendiri, gak ada gunanya didengarin. Karena Bapak Ibu akan jadi anak iblis. Sebab saya anak iblis. Kata-kata saya bukan dari Tuhan. Yesus tidak mau sama sekali berkata-kata yang bukan dari Bapa. Yesus pegang hukum itu mati-matian. Musa melanggar cuma 1 kali. Yesus tahu itu. Dan dia tidak mau melanggar 1 kali pun. Jadi dia tidak pernah mengatakan dari dirinya sendiri. Apa yang aku lakukan seperti yang diberitakan Bapa. Apa yang aku katakan persis sesuai arahan Bapa. Jadi ini hukum mati buat orang itu, klien kita. Buat kita juga. Nah Bapak Ibu kalau ceritanya Yesus kayak gini kita lihat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus gak mau berkata apapun tanpa persetujuan Bapa. Lalu sewaktu saya dikasih tahu ini sama Tuhan, saya tanya sama Tuhan gini, mana buktinya? Ini buktinya Yakob. Paulus juga pegang hal yang sama. Paulus pegang hal yang sama gini. Paulus bilang ketika aku datang kepadamu ya, aku orang pintar loh. Tetapi aku sudah memutuskan aku tidak mau datang dengan kata-kata indah. Aku tidak mau datang dengan kata-kata hikmat. Untuk menyampaikan rahasia Allah kepadamu. Nah ini Paulus mengungkapkannya lebih menarik. Dia bilang gini Bapak Ibu. Aku datang kepadamu dan aku akan khotbah. Aku tidak mau memutuskan pilih kata-kata indah. Aku tidak mau pakai kata-kata hikmat.
Aku nggak mau ngutip itu, ini yang kelihatan aku hikmat. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku cuman pilih mau mengungkapkan rahasia Allah. Itu kalimat terjemahan Indonesia kita nggak begitu bagus. Aslinya bukan kesaksian. Aku datang untuk menyampaikan rahasia Allah kepada kamu. Jadi kalau saya khotbah, saya ngomong hal yang itu aja. Nggak ada rahasia baru yang saya bukain. Untuk apa saya khotbah? Saya ngomongin hal yang sama kok. Tentang harus mengasihi musuh, beginilah, begitulah. Saya ngomongin hal yang sama. Itu enggak gitu gunain waktunya. Saya buang waktu jemaat, saya buang waktu saya juga. Enggak, setiap kali saya khotbah, saya harus mengungkapkan rahasia Allah. Makanya kalimatnya mesti dari Allah. Paulus ngomongnya bagus. Dia bilang, aku memutuskan untuk tidak tahu apapun di antara kamu. Jadi Paulus tuh gak peduli konsumennya, audiensnya siapa. Dia memutuskan tidak tahu sama sekali. Karena memang dia gak tahu. Bapak Ibu kalau baca 1 Korintus 2 ini bagus sekali. Dia bilang, aku memutuskan untuk tidak tahu apapun di antara kamu. Aku cuma memutuskan sampaikan apa yang Allah Bapa sampaikan. Karena Allah Bapa kenal kalian. Dan Allah Bapa tahu kebutuhan kalian. Allah Bapa tahu rahasia apa yang harus diungkapkan. Aku gak bisa pilih. Aku gak mau pilih. Jadi Bapak Ibu pertanyaannya nih Yakob nih sekarang ngomong. Rahasia Allah apa bukan? Kalau bukan, ya udah ngabisin waktu Bapak Ibu aja kok. Gitu loh. Nah Tuhan Yesus juga selalu ngomongnya begitu. Nah Bapak Ibu kita lihat Paulus pegang hal yang sama. Jadi Bapak Ibu, kalau khotbah yang harusnya kita ungkapkan tuh rahasia Allah. Jangan ngomongin hal yang sama. Kalau ngomongin hal yang sama kita cuma ngabisin waktu orang. Nah Bapak Ibu tuh saya tanya sama Tuhan, Tuhan buktinya apa? Kata Tuhan gini Yakob, aku tuh selalu melakukan apa yang Bapak suruh. Aku selalu berkata apa yang Bapak katakan. Aku gak mau lewatin, aku gak mau tambahin, aku gak mau kurangin. Terus aku tanya sama Tuhan, Tuhan buktinya apa? Kalau kamu memang selalu ikut Allah Bapa punya perintah, gak pernah meleset sedikit pun, buktinya apa? Lalu Tuhan kasih kasus ini. Bapak Ibu lihat kasus ini, kita baca dulu yuk. Ini kolam Bethesda punya kasus. Di kolam Bethesda ada berbagai sejumlah besar orang sakit. Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh. Sejumlah besar, mungkin 100, mungkin 200, mungkin 300 orang. Dan di sana ada seorang yang menderita 38 tahun dalam penyakitnya. Lalu Yesus datang menyembuhkan dia. Yesus cuma sembuhin 1 orang. Pada ratusan yang sakit. Kenapa Yesus gak mau sembuhin yang lain? Padahal kan dia tinggal begini ya. Sembuh semua. Betul kan? Bapak Ibu itu Yesus loh. Dia tinggal sembuh semua. Atau tinggal sembuh semua. Tapi Yesus gak mau. Dia cuma datang sembuhin 1 orang itu. Padahal di kolam Bethesda itu ratusan orang sakit. Pertanyaannya kenapa? Karena Bapak cuma mau 1 itu doang. Dan Yesus gak berani langgar. Walaupun dia kasihan, walaupun hatinya sedih lihat orang itu pada susah. Tapi dia gak berani langgar. Bapak Ibu lihat. Lalu Yesus menghilang di tengah-tengah orang banyak di situ. Sebelum dia diminta sembuhin yang lain. Yesus setia. Cuman 1 orang ya 1 orang. Jadi kalau saya lagi kedatangan orang minta kesembuhan sama saya. Saya tanya, Tuhan kamu mau sembuhin gak? Boleh gak? Kalau Tuhan bilang enggak ya kok. Saya mundur. Aduh maaf Ibu, cari yang lain aja. Saya gak diizinin. Karena sia-sia loh. Saya lagi jadi anak iblis. Setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Lalu saya jalanin kehendak saya sendiri. Saya siapa? Saya anak iblis. Jadi pertanyaannya adalah, saya ini pendeta Yakob. Apa yang Yakob lakukan tiap hari? Menjalankan kehendak siapa? Kalau Yakob mulai jalanin kehendak sendiri, kalau Bapak Ibu lihat Yakob mulai jalanin kehendak sendiri, bilang, Yakob ingat loh, Roma 8 ayat 14. Kamu bisa stop jadi anak Allah loh. Kalau kamu kayak gitu. Jangan Yakob. Jangan. Anak Allah syaratnya cuma 1, selalu dipimpin roh Allah. Selalu berkata yang dari Bapa. Selalu bertindak yang diperintahkan Bapa. Tambah gak boleh, kurang gak boleh. Nah Bapak Ibu saya bersyukur sekali yang dengar ini semuanya pelayan. Jadi kita ngerti maksud Tuhan yang ini. Lalu Bapak Ibu. Jadi kita tahu Yesus tidak mau melanggar setitik pun. Nambahin apapun dia gak mau. Nah Bapak Ibu, tapi ada satu kasus aneh sekali di Alkitab yang Yesus sengaja melanggar. Nah Bapak Ibu kita mesti belajar nih. Karena kita lihat di kasus ini, Yesus melanggar. Bapak Ibu kita lihat. Kemudian Yesus pergi ke kota Nain. Murid-muridnya bersamanya dan orang banyak juga menyertainya. Setelah dekat pintu gerbang kota Nain, ada anak laki-laki mati diusung keluar. Ibunya janda, dia anak tunggal.
Dan ada banyak orang di kota itu juga menyertai janda itu. Jadi Bapak Ibu kita ngerti ya, Yesus mau masuk kota Nain, dia ketemu orang keluar dari Nain. Yesus dengan sombongan yang ngikutin dia, dari dalam Nain juga keluar sombongan lagi. Jadi dua rombongan ini bertemu, itu anak laki-laki mati, dan kemudian dia anak tunggal, terus satu kota Nain mengikuti dia. Ketika Tuhan melihat janda itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan, lalu ia membangkitkan anak itu. Nah Bapak Ibu kita ngelihat ada perintah Allah Bapa di sini. Kita ngelihat. Maka bangunlah anak itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah Bapak Ibu ini satu-satunya kasus yang saya lihat Yesus bertindak sendiri tanpa arahan Bapak. Dia bertindak oleh belas kasihan. Ini satu-satunya kasus yang sementara ini saya lihat masih cuman ini doang kasusnya. Dia bertindak sendiri tanpa perintah Allah Bapa, tanpa arahan Allah Bapa, tapi bertindak oleh belas kasihannya. Jadi Bapak Ibu tolong kasih tahu sebelahnya, diskusi sama sebelahnya, mengapa Yesus melakukan ini? Kenapa dia berani melakukan ini? Dan kenapa Allah Bapa tidak menghukumnya seperti Allah Bapa menghukum Musa? Coba Bapak Ibu silahkan sama sebelahnya. 1 menit aja diskusi, silahkan. Ayo diskusi sama sebelahnya. Ayo Kotomi sama Cianita, yuk. Ayo kok, ngobrol. Enggak, dari semua perkataan itu dia nunjukin bahwa dia sama Bapak pisah. Aku mengatakan apa yang dikatakan Bapakku. Aku melakukan apa yang diperintahkan Bapakku. Waktu dia di dunia itu posisi pisahnya jelas. Nah ini masih di dunia. Jadi kenapa Yesus berani bertindak oleh belas kasihan? Inisiatif sendiri loh. Kita tahu aturannya. Setiap orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Dan kali ini dia tidak. Kenapa Allah tidak marah? Yuk silakan Bapak Ibu diskusi sama sebelahnya, ayo. Hah? Jadi kalau saya lihat ada orang baik, walaupun tidak disuala Bapak, saya boleh sembuhkan? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita tahu aturannya nggak boleh. Kita pelayan Tuhan semuanya, jadi kita tahu aturan ini mati buat kita. Karena Musa cuma sekali ngelanggar. Itu fatal loh. 40 tahun ibu melayani, sedih ya Bu ya. 40 tahun setia tanpa cacat dan cuma satu cacat. Lalu langsung Tuhan bilang out. Selesai urusan kita. Kamu gak boleh masuk. Jadi kenapa Bu kasus ini? Waktu Tuhan tunjukin saya ini, saya bingung loh. Tuhan ini apa ya sebenarnya? Lalu Tuhan bilang kamu baca yang benar Yakob. Lalu saya baca yang benar. Bapak Ibu kita lihat kasusnya. Kalimat pertamanya Yesus. Kalimat akhirnya Yesus. Tapi kalimat tengahnya Tuhan. Bapak Ibu lihat namanya diganti. Yang pertama Yesus yang pergi ke Nain. Ketemu anak laki-laki masih Yesus. Ketika Tuhan melihat janda itu. Berarti apa Ibu? Ibu udah tangkap kesimpulannya. Berarti dia dipenuhi semula roh Allah. Jadi Bapak Ibu cuman dalam kasus dia benar-benar dipimpin roh Allah. Sehingga dia bisa dinamai sebagai Tuhan. Karena dia dipimpin roh Tuhan. Baru dia boleh bertindak sendiri. Tapi sepanjang namanya Yesus, tidak. Dan cerita ini sengaja ganti namanya di tengah. Yang belas kasihan jadi Tuhan apa Yesus? Tuhan. Jadi cerita ini indah Bapak Ibu. Ini juga nunjukin ada satu pengecualian. Bila saya dipimpin penuh oleh roh Allah, maka saya boleh bertindak sendiri. Tapi kalau saya tidak dipimpin penuh oleh roh Allah, jangan bertindak sendiri. Yang gawat Bapak Ibu, kita ingat roh Allah ada 7. Yang bilang itu Wahyu. Wahyu 3 bilang, dan itulah Yesus yang memiliki 7 roh Allah. Wahyu 3, Wahyu 4, Wahyu 5, itu semua ngomong Yesus punya 7 roh Allah. Yang lengkapin Yesaya 11, 7 roh Allah. Tapi itu topik yang lain. Bapak Ibu ada 7 roh Allah dan Yesus punya 7-7-nya. Wahyu bilang Yesus punya 7-7-nya. Waktu dia dibaptis tulisannya adalah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuh berarti 7-7-nya dapat. Nah kalau saya cuma punya 1 roh Allah, 2 roh Allah. Saya cuma punya roh takut Tuhan. Tapi saya gak punya roh nasihat Tuhan. Saya gak lengkap. Nah itu gawat. Nah di sini Yesus punya 7-7-nya. Maka dia boleh melakukan itu. Atas inisiatifnya. Nah Bapak Ibu. Jadi masalah kita ini tentang pelayanan. Kita mulai ngerti.
Yang kita hadapin siapa? Kalau dia orang yang dikutuk Tuhan, ini cerita repot. Kalau orang ini jalan sendiri, nggak pernah dipimpin Roh Allah, ini cerita repot. Mau diapain juga, repot sekali. Karena dia nggak mau dipimpin Roh Allah. Jadi kita balik lagi ke ayat kita. Celakalah anak-anak yang berontak, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari aku, yang memasuki suatu persekutuan, bisnis, pacaran, bukan oleh dorongan rohku, yang ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Mereka sedang menumpuk dosa. Bapak Ibu, yang pertama, kata-kata ini kata Tuhan cuma berlaku untuk anak. Bapak Ibu lihat gak kata-katanya? Celakalah anak-anak kita. Celakalah anak-anak yang berontak. Bukan anak gak ada urusan sama ayat ini. Tapi anak ada urusan. Kalimat bawahnya menarik. Mereka sedang menumpuk dosa. Dosanya pakai katanya cata'ah, Bapak Ibu. Kita tahu di perjanjian lama dosa ada 5 kata ya Bapak Ibu ya. Dosa ada 5 kata. Afon, yaitu dosa dalam hati. Terus ada rasya, ada cata'ah, ada pesya, ada syagak. Nah ini pakai katanya cata'ah. Bapak Ibu, waktu saya ngelihat cewek cakep, terus udah gitu saya mulai menginginkan dalam hati, berarti saya dosa apa? Afon. Itu yang Tuhan Yesus bilang waktu kamu ngeliat perempuan dan menginginkannya, kamu sudah berdosa. Itu dosa afon. Nah, Bapak Ibu sebentar. Lihat dulu ya Bapak Ibu ya, contoh. Saya lihat ada uang di meja, nggak ada yang punya. Lalu saya pengen, saya udah dosa apa? Afon. Lalu saya ambil. Waktu saya ambil, saya udah dosa apa? Rasya apa pesya? Apa bedanya pesya sama pesya apa Bu? Pelanggan. Nah, tapi kalau saya berulang-ulang ketemu duit saya ambil di meja itu, namanya saya apa? Rasya, kriminal, berulang-ulang melakukannya. Jadi yang pertama tuh afon, lalu nanti kalau dia maju sedikit jadi pesya. Pesya lalu maju lagi jadi apa Bu? Rasya. Terus abis rasya, abis kriminal dia ngapain Bu? Hidupnya sesat apa hidupnya cata'ah apa hidupnya syagak? Jadi tadinya dia datang ke kantor untuk bekerja, sekarang dia datang ke kantor untuk mencuri. Berarti dia sudah cata'ah. Sesat hidupnya. Dia tadinya datang ke kantor, Tuhan menugaskan dia kerja di kantor Bank Mandiri untuk membantu Bank Mandiri. Sekarang enggak, dia datang ke kantor Bank Mandiri untuk mencuri. Jadi dia mulai cata'ah. Kalau dia sering cata'ah, dia sering sesat, lama-lama dia keluyuran. Dia akan pindah-pindah kantor dan terus mencuri. Syagak. Jadi Bapak Ibu, yang dipakai kalimatnya ini mereka sedang menumpuk dosanya cata'ah. Coba Bapak Ibu, diskusi sama sebelahnya, kenapa dia yang dipakai kalimatnya cata'ah? Ya silakan sama sebelahnya, tuh sebelahnya udah nungguin tuh mau ngajak diskusi. Ci Feber, ajak diskusi, Ci Feber Dias. Ayo Ci. Dias mau diskusi sama Luis, nggak boleh dia, sudah sama sebelahnya aja. Luis biar sama ibu. Luis, ayo ngobrol berdua sama ibu. Luis, ini dulu Luis. David tadi yang ngalamin gua. David. David ini yang nyalamin saya duluan Pak, saya seneng banget. Kan Kohali tadi lagi sibuk, jadi gue ketemu David dulu. Dias, tenang, ada jodohmu, tenang. Pak, Bu lihat ya, kenapa katanya cata'ah? Ini kenapa katanya cata'ah, masuk akal nggak? Jadi mereka ini menikah tanpa dorongan roh Tuhan, mau sendiri. Dia sabar Dias ya. Pak Bu nanya, waktu dia berdua menikah, bukankah hidup dia udah sesat? Benar nggak hidup dia udah sesat? Karena dia harusnya menikah dengan bapak ganteng itu. Tapi hidupnya jadi sesat. Karena dia salah pilih. Nah, bukan cuma dia yang sesat nih. Dia sesat, lalu dia juga sesat nggak? Sesat. Karena dia mestinya misalnya sama Kak Anita. Ya misalnya, ya kan? Misalnya sama Kak Anita.
Misalnya dia mestinya sama Kak Anita. Jadi nanya Bapak Ibu bentar. Ini cataah nggak? Ini cataah nggak? Lalu Anita cataah nggak? Cataah, karena Anita terpaksa nikah dengan orang lain. Lalu Bapak cataah nggak? Cataah. Jadi itu yang dinamakan kata Tuhan, lu tuh sedang menumpuk cataah. Karena kesalahan lu berdua, kesalahan dia, maka dia menumpuk cataah, lalu anaknya lahirnya di tempat yang salah. Cataah. Maka Tuhan bilang itu bukan afon lagi, itu udah cataah. Dan semuanya jadi cataah, gagal kalian memutuskan yang salah. Nah kita ngomongin yang lain, Luis boleh duduk sekarang, thank you. Yakub memutuskan bisnis sama David tanpa dorongan roh Tuhan. Bisnis kita berdua, buka toko sama-sama. Yakub cataah nggak? Cataah. Dia cataah nggak? Cataah. Lalu pegawai kita semua cataah nggak? Cataah. Thank you. Jadi Bapak Ibu masuk akal nggak ini di ngomongnya cataah? Masuk akal nggak Chief? Masuk akal. Bias masuk akal nggak? Iya. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini kita ingetin semua orang yang konseling sama kita. Bias. Jadi kalau mau menikah mesti tanya sama Tuhan. Kalau enggak nanti kamu cataah. Udah cataah, dikutuk lagi. Jangan tanya papa, tanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yuk. Mari kita jadikan semua jemaat kita, semua orang yang ketemu kita, anak Allah. Kita bilang sama dia, aku gak tahu jawabannya. Tanya ke atas. Supaya kamu gak salah. Waktu kamu dipimpin atas terus, kamu pasti jadi anak Allah. Kalau kamu jadi anak Allah, hidupmu aman. Gak akan kelaparan, gak akan begini. Bukannya begini Bapak Ibu. Tapi kamu akan begini. Benar kan? Anak Allah pernah begini gak? Enggak. Anak Allah begini. Kasih makan 5.000 orang. Menyembuhkan. Tapi kalau jemaat kita bukan anak Allah, maka jemaat kita sampai kapanpun kerjanya begini sama kita. Itu yang bahaya. Jadi Bapak Ibu, mari kita jadikan semua orang Kristen anak Allah. Caranya cuma satu. Dipimpin roh Allah. Bapak Ibu, ada satu orang yang tidak dipimpin roh Allah. Satu kali doang. Ahwa. Adam dan Hawa. Satu kali. Lalu satu lagi Saul. Saul cuma 2 kali melanggar. Lalu Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan Saul setelah dia melanggar 2 kali? Tidak mau dipimpin roh Allah. Padahal dia punya roh Allah. Tapi dia tidak mau dipimpin. Lalu yang terjadi pada dia adalah ini. Roh Tuhan mundur dari Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan. Bapak Ibu ini sulit. Dia terpaksa berpinjam dulu. Ya. Luis. Lagi enak minum itu. Gak apa-apa dia. Bapak Ibu Dias misalnya jadi Saul. Dia 2 kali melanggar, lalu sekarang dia dikasih roh jahat yang dari Tuhan. Saya nanya ya Bapak Ibu ya, nanya. Kalau dia udah dimasukin roh jahat yang dari Tuhan, saya pendeta Yakub bisa usil nggak? Nggak bisa. Enggak. Saya kalau saya berusaha ngusir roh jahatnya, saya bodoh sekali. Iblisnya akan bilang sama saya gini, kamu siapa? Saya pendeta Yakub, saya mau usir kamu dalam nama Tuhan Yesus. Gak salah kamu mau usir saya. Tanya dulu sama yang di atas, siapa yang kirim saya ke dia. Paham ya? Jadi kalau iblisnya masuk disuruh sama Allah Bapa, apakah saya bisa usir? Saya usir, malah saya ngelawan dia. Bapak Ibu lihat kalimatnya. Lalu ia diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan. Cuman karena 2 kali melanggar. 2 kali tidak mau dipimpin roh Allah. Lalu saya bisa usir gitu. Kalau saya usir, saya kurang ajar. Maka setiap kali Bapak Ibu, kalau ada orang yang minta diusir, saya tanya segala macam. Saya tanya dulu sama Tuhan. Tuhan ini boleh diusir gak? Siapa yang kirimin? Tuhan bilang ini gak boleh Yakub. Diamin aja. Udah saya mundur. Saya bilang aduh saya minta maaf. Saya gak mau maksain. Karena kalau saya maksain saya ngaco kok. Saya gak dipimpin roh Allah. Saya juga jadi ngaco. Nanti saya dikasih iblis juga sama Tuhan. Repot. Jadi Bapak Ibu, yuk kita jadiin umat kita semuanya. Tias makasih ya. Kita jadiin umat kita semuanya anak Allah.
Kalau umat kita bukan anak Allah, dia anak siapa? Terus yang menuhin bangku kita ini siapa? Repot loh. Jadi mari Bapak Ibu, kita sekarang tahu jalannya. Kita jadiin semua orang anak Allah. Pasti urusan kita semua beres. Tapi kalau dia tidak pernah jadi anak Allah, maka sepanjang hidupnya dia dikutuk. Dia anak iblis. Belum kalau dia dikasih iblis sama Tuhan. Lebih repot. Bapak Ibu ingat Yudas ya? Yudas 3 kali diperingatkan. Yang keempat Tuhan Yesus ngomong iblisnya langsung masuk. Iblisnya gak bisa masuk sama sekali. Iblis cuma bisa bisik-bisik sama Yudas. Sampai Tuhan Yesus bilang yang terakhir, lakukan apa yang kau hendak lakukan. Begitu Tuhan Yesus ngomong itu, surat itu ditandatanganin dan distempel. Langsung iblisnya masuk. Selesai setelah itu urusannya. Sejak itu dia dipimpin iblis. Dan kalau Allah gak mau campur tangan, Allah diam aja kok. Dia mau bunuh diri, serah lu kata Tuhan. Gue gak ada urusan sama lu. Saul mengalami hal yang sama. Kemasukan roh iblis. Lalu dia bunuh diri. Dua-duanya endingnya sama. Mereka tahu mereka udah gak punya jalan keluar. Karena iblisnya di dalam dan gak bisa lepas. Gak ada satupun yang mau lepasin. Karena Allah Bapa udah gak mau lepasin. Nah kalau udah gitu jemaat kita repot ngadepin orang itu di tempat kita. Jadi gak bisa. Mumpung waktu belum terlambat Bapak Ibu. Mari kita jadikan semua jemaat anak Allah. Yuk kita tutup dalam doa.